Hai, selamat pagi. Kembali lagi di hari ini di sekolah minggu bersama kami semua. Ada Kak Bastian dan Putri. ada lagi Kakak Dito. Ada di sini Kakak Wisnu. Wisnu. Untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini, kita nyanyikan pujian Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Ayo dilipat tangannya, matanya merem, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali anak-anakmu di pagi hari ini datang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau pada hari ini memberi kesempatan kepada kami untuk ibadah anak online. Kiranya Engkau berkati anak-anak kami satu persatu. Biarpun di dalam pandemi ini, anak-anak kami tetap sehat selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Halo Momo. Halo Bu, Gimana hari ini Momo senang? senang dong Bu, kan Momo mau mendengar firman Tuhan. Wah, bagus. Momo senang Bu, habis Momo bosan di rumah terus. Iya ya, udah lama mesti gak ketemu sama teman-teman di sekolah. Iya ya, Juga teman-teman di sekolah minggu. Iya kan? iya Bu. Oh iya, anak-anak Tuhan yang di rumah. Sudah seminggu ini kalian sudah memasuki tahun ajaran baru ya? Tahun pelajaran 2020-2021. Wah, selamat ya anak-anak yang sudah naik kelas, kemudian masuk SD, juga ada yang masuk TK, dan ada adik-adik yang juga barusan masuk kelompok bermain. Ya, walaupun belum bisa kalian bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah, tapi harus tetap cita-cita ya, tetap belajar dari rumah. Iya Bu, seneng kok, sukacita bisa melihat lewat YouTube.
KASIS. Yang seperti apa tuh? Ini loh yang lagunya kasih itu sabar. Saya tahu. Tidak juga Marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kamu pinter. Iya. Lagunya ya. Momo gitu kan rajin sekolah minggu. Pinter kamu ini. Tapi sayang itu gimana ya Bu? Sayang sama teman gitu ya? Iya, sayang sama teman, sayang sama orang tua, sayang juga sama sesama di sekitar kita. Nah, terlebih lagi itu adalah sayang kepada Tuhan. Nah, karena cerita Alkitab hari ini tentang kasih setia Tuhan dan bagaimana kita nanti akan meneladaninya, mau nggak mendengarkan cerita? Mau. Momo udah siap mau mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Siap ya? Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita selanjutnya, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur 86 ayat 15. Nah, Momo nanti akan dibacakan oleh teman-teman sekolah dulu. Ya, kita dengarkan bacaan Alkitab pagi ini. Silakan. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, tadi dikatakan Tuhan itu apa? Penyayang, penyabar, pengasih, berlimpah kasih setia. Nah, untuk lebih memahami firman Tuhan ini ada satu cerita. Yuk, kita dengarkan bersama ya. Iya, yuk. Alkisah, pada suatu hari ada 2 ekor dinosaurus kembar yang memiliki kepribadian yang berbeda. Dino memiliki sifat pemarah, sedangkan sebaliknya Dini dikenal sebagai dinosaurus yang lembut hatinya. Suatu hari ketika Dino sedang mencari makan, tiba-tiba Mimi, si monyet usil, melempar kulit pisang ke kepala Dino. Dino pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya hingga membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. Ih, siapa sih yang melempar pisang ke kepalaku? Hah? Dino tak suka itu. Iya, aku Dino yang melempar. Maaf ya, aku tidak sengaja membuat kulit pisang. Aku tidak tahu kalau di bawah pohon ada kamu, Dino. Maaf ya, Dino. Kau ini memang ya selalu usil. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara Dino dan Mimi. Dino lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang ia tak peduli begitu kerasnya suaranya sampai salah seorang hewan sakit karena tidak tahan mendengar suara keras Dino. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan Dino kepada teman-temannya membuat Dini merasa sedih. Ia sangat menyesali sikap Dino yang mudah marah terhadap keusilan teman-temannya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun, Dini selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Dino, tidakkah kau lelah marah-marah terus? Aku tidak mau teman-temanku menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah benci melihat kita. Sudahlah. Buat apa kamu memikirkan mereka? Kita kan sekolah bukan demi mereka. Aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau sekolah lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku.
Kau ini jahat sekali. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu. Mereka tidak punya maksud apa-apa selain ingin berteman denganmu. Tapi kalau kamu marah-marah terus, mereka juga pasti sedih sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikapmu. Dino, berubahlah menjadi teman yang baik. Ih, sudahlah. Aku ini tidak mau diatur-atur. Sana pergi. Kamu saja yang berteman dengan mereka. Baiklah, kalau begitu aku benar-benar akan meninggalkanmu. Kalau terjadi sesuatu, jangan panggil namaku. Aku akan menuruti permintaanmu. Tapi untuk terakhir kalinya, aku mohon padamu, jadilah teman yang baik bagi semua hewan. Setelah tidak mendapat jawaban, Dini pun pergi meninggalkan Dino. Sebenarnya ia merasa sedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Namun Dino telah memintanya pergi sehingga ia tak bisa menolak permintaan saudaranya tersebut. Di lain keadaan, Dino terdiam lalu memikirkan semua kata-kata Dini terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibunya untuk selalu menjaga Dini dan selalu bersama-sama. Namun kali ini Dino benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Berhari-hari ia tidak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap Dini. Hingga suatu hari ketika Dino ingin istirahat, tiba-tiba Mimi menghampirinya dan berkata, Duh, kasihan sekali kamu Dino. Sudah tidak punya teman, ditinggal Dini. Mengapa kamu tidak mencari Dini saja? Apa kamu sudah terlanjur malu dengan perbuatanmu? Apa kamu bilang? Hah? Aku tidak pernah menyesal karena pernah bertengkar denganmu. Kau ini monyet yang menyebalkan, selalu membuat onar, tidak suka diusik. Pergi sana, aku tak akan bicara lagi denganmu. Setelah Mimi pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata Mimi barusan. Benar juga ya apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak ku cari saja Dini? Tapi apakah dia mau ya memaafkanku? Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersuka cita karena musim panas akan tiba. Namun tidak dengan Dino. Kini wajah galaknya sudah tak tampak lagi. Ia sedih dan ia terus mencari Dini. Dan belum menemukan Dini semenjak ia terakhir pergi. Dino sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari Dini dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. Ibu, maafkan aku Ibu. Aku tidak bisa menjaga saudaraku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Sekarang aku sendirian Ibu. Dini tak kunjung kutemukan. Ibu, tolong aku. Tiba-tiba angin berembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, Dino melihat segerombolan dinosaurus lainnya berjalan ke arahnya. Namun, ketika di pertigaan mereka berpencar satu sama lainnya, kecuali seekor dinosaurus betina yang terlihat kurus. Ketika Dino melihat ke arah dinosaurus tersebut, ia begitu mengenali sorot mata saudaranya, Dini. Seketika itu pula Dino berlari ke arah Dini dan memeluk saudaranya. Maafkan aku Dini. Aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Sekarang aku janji deh, aku
gak akan lagi menjadi Dino si pemarah. Kaukah ini, Dino? Aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sekitar sini? Aku hanya beristirahat kok di bawah pohon beringin itu. Aku hampir putus asa karena mencarimu. Aku janji deh, aku tidak akan nakal lagi. Puji Tuhan, Dino. Kamu berjanji untuk tidak nakal lagi. Yuk kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku. Sepanjang perjalanan, dua saudara kembar tersebut saling menjaga satu sama lainnya. Mereka tak hanya kompak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kompak dalam hubungan pertemanan hingga prestasi di sekolah. Nah, Momo dan anak-anak Tuhan yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitabnya. Hari ini kita bisa belajar dari Dino dan Dini supaya apa? Kita harus mau saling menyayangi, saling mengasihi antar saudara. Dan juga teman-teman, kita harus saling menyayangi. Kata-kata dengan lembut, tidak mudah marah, dan harus sabar. Anak-anak, tahu nggak kira-kira sifat-sifat Tuhan apa yang bisa kita teladani? Dari Mazmur 86 ayat 15 tadi, yang dibacakan oleh siapa? Anta dan kita. Iya, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan penuh belas kasihan dan kasih yang setia. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang bisa anak-anak lakukan supaya kita bisa meneladani Spirit Tuhan yang pengasih ini? Anak-anak di rumah ada yang mempunyai hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Nah, anak-anak bisa meliharanya dengan penuh kasih. Caranya yaitu apa? Dimakan, kemudian juga memandikan, dan juga selalu mengajak bermain. Ayo, ada enggak yang di rumah kalau punya kucing atau anjing diajak bermain? Nah, jangan malas-malas mengajak bermain hewan kesayangan kita. Nah, demikian juga kalau kita juga sayang kepada teman secara banyak, bisa kalian saling membantu meringankan bebannya, atau kalau ada teman yang sakit, kita menengok teman kita yang sakit. Nah, kalau juga kalian mempunyai makanan, waduh, misalnya kalau seperti dulu waktu sudah bisa bertemu teman-teman di sekolah, ya, kalian bisa berbagi makanan, misalnya bekalnya roti 1 potong, ya kita paling 2 kita bagikan pada teman kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, terlebih mengasihi orang tua, bisa kalian lakukan dengan cara apa? Membantu orang tua. Demikian juga membereskan mainan, itu salah satu bentuk juga kalian mengasihi, menyayangi orang tua kalian. Nah, yang terpenting anak-anak, berbicara sama orang tua itu harus sopan, gak boleh bentak-bentak seperti Dino tadi, sukanya bentak, sukanya ngomel sama teman-temannya, terlebih lagi ngomel pada saudaranya Dina, itu yang gak boleh ditiru. Tapi kalau kita meneladani Tuhan yang sayang, kita juga harus bicara dengan lemah lembut, sabar, dan sayang pada orang tua dan saudara kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang Momo sudah suka-suka nggak itu setelah mendengarkan firman Tuhan tadi? Iya Bu, Momo suka cita. Momo mau belajar tentang kasih sayang. Berarti tadinya nggak sayang ya? Ya sayang, tapi kan masih suka sedikit-sedikit, masih sering ngomel-ngomel. Nggak sabaran aku. Ngomel dan nggak sabaran itu good or bad? Ya bad lah Bu. Nah, kalau bad ya nggak boleh dilakukan.
kita harus melakukan yang good. Iya Bu, pokoknya mulai sekarang Momo mau sayang terus sama orang tua, sama teman-teman Momo, sama semuanya Momo mau sayang. Sip, Momo sip. Anak-anak juga tentu sip ya. Siap tidak menjadi seorang yang penyayang? Siap tidak menjadi seorang yang pengasih? Siap tidak untuk menjadi yang panjang sabar? Siap ya? Are you ready? Yes, I am ready. Ya, pinter ngomong. Ya, kalau gitu demikian tadi ya cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi berkah dan juga teladan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini sehingga kami boleh mengerti makna sayang kami pada orang tua, pada saudara dan kepada teman-teman di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa diteladani dalam hal kasih sayang. Biarlah kasih setia Tuhan juga melingkupi dalam kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Ada tertulis di dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Anak-anak jangan lupa ya, titipkan persembahanmu kepada ayah atau ibu untuk dibawa ke gereja lalu dimasukkan ke kotak. Sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami sudah boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan juga boleh mempersembahkan persembahan. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Hari ini kita akan membuat kolase bentuk hati dari biji-bijian. Bahan dan alatnya, kertas yang sudah dipotong menjadi bentuk hati, kemudian lem secukupnya, dan biji-bijian. Di sini Bu Mira siapkan biji jagung, kacang merah. Kalau anak-anak tidak punya di rumah, boleh menggunakan beras. Caranya adalah pertama-tama kita akan oles kertas bentuk hati dengan lem secukupnya. Anak-anak boleh berkreasi loh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan siapkan biji kita. Kali ini Bu Mira akan menggunakan beras. Ditabur secukupnya, tepat di atas lem yang sudah dioles. Seperti ini. Atau anak-anak bisa membuat kreasi yang lain loh. Seperti ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih untuk anak-anak sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah anak kali ini, kita akan memujikan lagu KASIH bersama seluruh pengisi ibadah anak hari ini. Terima kasih. Dadah. Dah.